Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Angelina Nirmala. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2001090004. Kali ini saya akan membawakan materi tentang asas-asas pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi manusia. Bab pertama, latar belakang. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis, sistemik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta memperhatikan asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa. 2. Tujuan pembahasan dan manfaat. Tujuan dalam mempelajari asas-asas pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan, baik dari peningkatan mutu lembaga-lembaga pendidikan, kualitas para pendidik, serta kualitas para peserta didik yang dihasilkan. Adapun tujuan khusus dalam pembahasan asas-asas pendidikan adalah sebagai berikut. A. Mengetahui pengertian dari asas-asas pendidikan. B. Mengetahui tujuan dari asas-asas pendidikan ini dalam perkembangan dunia pendidikan di negara kita ini. C. Mengetahui jenis-jenis asas yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. D. Mengetahui cara menerapkan asas-asas tersebut di dalam kehidupan dalam menjalankan pendidikan. Manfaat dari pembahasan asas-asas pendidikan adalah sebagai bahan pembelajaran untuk lebih mengetahui tata cara, aturan, norma-norma dalam dunia pendidikan tersebut, sehingga dapat meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian asas-asas pendidikan, fungsi-fungsi asas pendidikan, serta jenis-jenis asas pendidikan. Yang pertama, pengertian asas-asas pendidikan. Secara umum, yang dimaksud dengan asas ialah suatu aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman-pedoman dalam melakukan sesuatu. Sedangkan pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membimbing dan mendidik peserta didik dalam pertumbuhan dan perkembangannya untuk mengembangkan segala bakat atau potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Dari pengertian asas dan pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. 2. Fungsi asas-asas pendidikan. Fungsi dan tujuan asas-asas pendidikan adalah sebagai aturan-aturan atau ketentuan atau pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tujuannya tercapai dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, jenis-jenis asas pendidikan. Ada beberapa jenis asas yang dijadikan pedoman dalam menjalankan pendidikan di Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna dari Tutwuri Handayani adalah Tutwuri yang berarti mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Sedangkan Handayani yang berarti mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat, sebagaimana dijelaskan oleh UNESCO pada tahun 1979, memberikan arah terhadap pendidikan luar sekolah, agar jalur pendidikan ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini. A. Pendidikan hanya berakhir apabila manusia telah meninggalkan dunia fana ini. B. Pendidikan luar sekolah merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik untuk berperan dalam merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisasi dan sistematis. C. Kegiatan belajar ditujukan untuk memperoleh, memperbaharui, meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi yang telah dimiliki dan yang mau tidak mau harus dimiliki oleh peserta didik atau masyarakat berhubung dengan adanya perubahan yang terus-menerus panjang kehidupan.
D. Perolehan pendidikan merupakan persyaratan bagi perkembangan kehidupan manusia, baik untuk memotivasi diri maupun untuk meningkatkan kemampuannya, agar manusia melakukan kegiatan belajar guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi manusia. Dengan adanya pendidikan, maka manusia atau seseorang dapat mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya manusia yang tinggi. Pendidikan sangat penting karena untuk melengkapi kita dengan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja, serta membantu kita dalam mewujudkan tujuan karir. 1. Menjadi manusia yang lebih baik dan berkarakter. Pada umumnya, pendidikan adalah dasar dari budaya dan peradaban. Pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Menumbuhkan karakter pada diri sendiri juga merupakan tujuan dengan adanya pendidikan, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. 2. Membantu dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan memberikan pelajaran yang begitu penting bagi manusia mengenai dunia sekitar, mengembangkan perspektif dalam memandang kehidupan. Pendidikan yang sebenarnya diperoleh dari pelajaran yang diajarkan oleh kehidupan kita. Maka dari itu, banyak pemerintah yang menganjurkan pendidikan yang baik dimulai sejak dini, agar ketika kelak dewasa mempunyai sumber daya manusia yang baik. 3. Memberikan pencerahan dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan, dapat menghapuskan keyakinan yang salah di dalam pikiran kita. Orang dengan pendidikan yang tinggi biasanya akan lebih bijak dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dikarenakan mereka sudah mempelajari mengenai ilmu pendidikan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah, masyarakat, serta orang tua dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, minimal berupaya gedung sekolah, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Pemerintah juga yang menyusun kurikulum. Adapun peran-peran pemerintah di dalam pendidikan. A. Peran sebagai pelayan masyarakat, yaitu pemerintah melayani kebutuhan masyarakat mengenai tentang pendidikan. Pendidikan mengutamakan masyarakat untuk dilayani agar pengembangan pendidikan setiap masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. B. Peran sebagai fasilitator, yaitu pemerintah sebagai penyedia tempat atau penyedia fasilitas untuk pendidikan. Mempunyai peranan seperti ini, pemerintah seharusnya bisa berbaur dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. C. Peran sebagai pendamping, yaitu menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan sehingga masyarakat bisa merasa terus ada pihak pemerintah yang akan selalu ada mendampingi. D. Peran sebagai penyandang dana, yaitu memberikan dana bantuan kepada instansi sekolah yang memerlukan dan memberikan dana kepada siswa yang membutuhkan. Yang kedua, peran masyarakat. A. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. B. Masyarakat menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah atau komite sekolah. C. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. C. Peran orang tua. Peran adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Yang B. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua juga terlibat dalam kegiatan sekolah. Yang C. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua terlibat dalam pembahasan masalah dalam pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Demikian presentasi saya terkait asas-asas pendidikan, pentingnya pendidikan bagi manusia, serta peran penting pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam dunia pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat baru bagi teman-teman sekalian. Dan terakhir dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan kurang dipahami. Terima kasih.